Yang tak terucap, episode 5, mengundang seorang perempuan, ibu yang sangat kuat, yang sudah bertahan, dan mempunyai seorang malaikat kecil yang sangat disayanginya. Halo? Halo. Boleh perkenalkan nama Anda? Perkenalkan, nama lengkap aku Nismawati, biasa dipanggil Nisma. Kalau teman-teman lama atau teman yang paling dekat sama aku manggilnya Nining. Bolehkah gambarkan kehidupan Anda sekarang? Kehidupan sekarang lebih baik sih dari sebelumnya, lebih bisa jadi diri sendiri, lebih lepas aja dari beberapa waktu yang lalu. Bisa jadi diri sendiri aja sih. Nggak perlu berpura-pura happy, berpura-pura nggak ada apa-apa. Ya lebih lepas aja sekarang. Boleh gambarkan dan perkenalkan malaikat kecilnya. Aku punya seorang anak yang benar-benar berharga banget buat aku. Jadi penguat aku, yang bisa membuat aku kuat dan bertahan sampai sekarang, yaitu Muhammad Raka Ramadhani. Sekarang berusia 7 tahun. Sesayang apa dengan adik Raka? Banget. Kalau nggak ada Raka, mungkin aku nggak sekuat ini. Nggak bakal bisa bertahan sampai sekuat ini kalau nggak ada Raka. Kebiasaan unik yang Kanisma ingat sejauh ini bersama Raka? Kebiasaan unik nggak ada sih, paling kayak sekarang lebih sering kalau malam ngobrol berdua, lebih sering minta maaf, bermaafan sebelum tidur, lebih sering menghabiskan waktu berdua aja sih. Hal kecil yang paling bikin Kanisma dan Raka selalu bersyukur setiap harinya? Hal kecil, aku sangat bersyukur punya anak seperti Raka yang benar-benar mengerti keadaan aku sekarang, benar-benar tahu dia harus bagaimana sekarang. Selalu menguatkan aku, selalu mensupport aku, dan nggak pernah mengeluh dan ikut hancur merasakan apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Masih mau ikut aku, masih mau nurut sama aku. Momen yang paling berkesan selama ini yang udah dilewatin sama Raka, Kak? Kalau boleh. Momen yang paling berkesan selama aku benar-benar gone dari rumah tanggaku, ada saat
kami pergi dari rumah dan kami ada di suatu tempat yang benar-benar karena aku keluar dari rumah benar-benar gak punya apa-apa saat itu. Saat aku membeli makanan, yang aku beli cuma buat Raka. Dan saat itu Raka benar-benar bikin aku makanan itu nggak mau dimakan kalau aku nggak ikut makan. Jadi satu makanan dibagi buat berdua. Itu menurutku benar-benar berkesan banget. Semengerti itu anakku dengan keadaanku sekarang. Masih banyak sih, tapi mungkin itu salah satunya yang paling berkesan. Selalu mengerti sama mamahnya apa yang dirasakan mamahnya, apa yang lagi dialami mamahnya. Nggak pernah menunjukkan kekesalan, kenapa mama harus begini, kenapa mama harus pergi, kenapa mama harus merusak mimpi Raka yang mau punya orang tua yang lengkap. Silakan minum dulu, Kak. Minum ya. Menurut Kanisma, arti dari kata rumah? Rumah. Rumah adalah, menurutku rumah adalah tempat berlindung, pelindung, tempat kembali. Dan rumah adalah tempat yang bisa membuat aku menjadi diri aku sendiri. Dan tempat untuk aku tinggal dengan nyaman, tanpa rasa cemas, rasa takut. Dan rumah adalah tempat ternyaman, teraman untuk kembali. Kalau boleh, harapan Kanisma untuk Raka nanti, Kak. Harapan aku untuk Raka, aku berharap banget Raka nanti besar jadi anak yang sukses, jadi anak yang lembut hatinya, jauh dari sifat kasar, jadi anak penyayang, tidak pendendam, dan yang paling penting buat aku, Raka bisa jadi sosok laki-laki pelindung wanita. Aku berharap banget jangan sampai Raka menjadi mencontoh hal-hal yang pernah dia lihat sendiri, hal yang tidak pantas untuk memperlakukannya seorang ibu, wanita, atau teman perempuan. Kalau boleh dan bisa ngobrol dengan Kanisma di usia 19 tahun, Kakak, apa yang mau disampaikan, Kak, kira-kira? Hal yang ingin kusampaikan ke diriku sendiri di usia 19 tahun itu, jangan pernah mengambil keputusan terlalu cepat yang aku pun belum tahu arah dan tujuannya. Dan jangan pernah mengambil keputusan karena orang. Dan jangan pernah merasa bertanggung jawab untuk kenyamanan orang lain. Itu aja sih.
dari pelajaran hidup yang udah Kanisma lewatin sekarang, kira-kira support atau energi dari Raka dan dari orang terdekat kakak, seperti kayak orang tua kak, boleh dijelaskan bagaimana bentuk supportnya dan bagaimana besar supportnya kak? Bentuk support dari orang terdekat aku, terutama orang tuaku, sampai detik ini orang tuaku tidak pernah menyalahkan dengan atas pilihanku sebelumnya, dan tetap mensupport aku, bahkan mensupport ke kebutuhanku dan Raka sekarang. Gak pernah ninggalin aku, selalu ada sih sampai hari ini juga. Gak pernah ninggalin aku, gak pernah menyalahkan atas apa yang sudah aku pilih. Benar-benar support system banget buat aku, karena kalau nggak ada apa yang aku manggilnya abah sama mamaku, aku juga nggak tahu harus gimana, karena beliau benar-benar ada di samping aku sampai sekarang. Support dari anakku juga, benar, meskipun ada hal-hal yang kadang mengganggu untuk kami bersama, dia tetap selalu mau di samping aku, meskipun kadang ada rasa takut yang berlebih dari anak aku, tapi dia tetap mau berlindung di sampingku. Itu support banget sih buat aku, karena aku merasa aku gak sendiri. Ada malaikat kecil yang selalu ada di sampingku. Kalau Raka 10 tahun lagi nonton video ini kak, kira-kira boleh nggak dikasih pesan-pesannya untuk teman-teman di rumah juga kak? Raka, kalau Raka nanti sudah besar, Raka selalu ingat pesan mama ya. Harus jadi anak yang sukses, yang bikin orang tua dan keluarga Raka bangga. Dan ingat pesan mama yang paling sering mama ulang. Jangan pernah melukai hati seorang perempuan, mau baik dengan ucapan, apalagi dengan menyakiti fisik perempuan. Perempuan untuk dilindungi, perempuan lemah. Jangan pernah dendam dengan keadaan. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan takdir yang Raka lalui. Raka yakin, mama yakin Raka jadi anak yang baik, yang bisa menghargai perempuan dan gak akan pernah menyakiti perempuan. Dan untuk orang tua kak, ucapannya kalau boleh. Orang tua aku ya? Ya. Untuk doa orang tuaku, abah, mama, terima kasih
selalu ada di sampingku, selalu mensupport aku, selalu mengerti dengan keadaanku. Tidak pernah menyalahkan apa yang aku lakukan, kesalahan apa yang aku perbuat. Aku tahu abah mama pasti hancur saat mengetahui apa yang aku lalui. Terima kasih ya abah mama selalu mensupport aku. Semoga abah mama panjang umur, selalu bisa menemani aku sampai tua nanti dan selalu bisa mendampingi Raka. Terima kasih sudah sangat banyak membantu mensupport aku dan Raka. Dan kalau boleh, sampaikan pesannya untuk Kanisma sendiri, Kak. Atau berterima kasih mungkin kepada diri sendiri yang udah jauh melalui semuanya, Kak. Untuk pesan untuk diriku sendiri, aku sangat berterima kasih dengan diriku sendiri yang benar-benar berjuang sendiri untuk melawan rasa takut, rasa cemas yang benar-benar aku rasain sendiri selama ini. Terima kasih sudah bisa kuat sampai sekarang, sudah bisa berani mengambil keputusan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Terima kasih sudah berani meninggalkan hal-hal yang benar-benar membuat diriku menjadi orang lain. Dan terima kasih untuk diriku yang sudah benar-benar bertekad ingin kembali menjadi diriku sendiri. Please. Setelah kejadian semuanya, Kak, entah itu pengalaman hidup Kanisma yang kurang enak, kedepannya kira-kira plannya seperti apa, Kak? Kalau kedepannya sih belum ada plan apa-apa, cuma mau menghabiskan waktu untuk berdua sama Raka. Cuma benar-benar mau ngurus Raka aja dulu. Untuk kedepannya belum ada plan apa-apa sampai sekarang, karena benar-benar menyembuhkan rasa trauma itu susah banget. Sampai sekarang pun kadang masih ke trigger macam-macam, nggak bisa ngelihat hal-hal yang mirip banget dengan yang aku lalui, pasti ke trigger lagi. Jadi kalau untuk kedepannya mau gimana belum ada plan, cuma mau ngabisin waktu sama Raka aja sih dulu. Masih nyaman dengan keadaan sekarang, masih enak aja, belum mau yang gimana. Terakhir, Kak, boleh satu kali lagi diulangi untuk pesan-pesan kepada yang nonton di rumah, mengambil hikmah dari seluruh perjalanan hidup Kanisma sehingga tidak terulangi lagi gitu. Ya, pesan-pesan dari pengalaman aku sih, khususnya buat para wanita ya, jangan pernah, untuk para wanita yang sudah terlanjur berumah tangga dan sudah memiliki seorang anak, jangan pernah merasa bertanggung jawab, bertahan karena beralasan karena anak. Karena apabila kita ada di rumah tangga yang toksik, kita bertahan dengan alasan anak, itu menurut
dari pengalamanku itu salah. Karena akan lebih sakit anak kita menyaksikan hal-hal yang tidak perlu disaksikan. Jadi jangan pernah merasa bertanggung jawab untuk bertahan karena anak. Dan jangan pernah takut mengambil keputusan kalau sudah berada di hubungan yang toksik. Untuk para wanita yang belum menikah, jangan terburu-buru menikah kalau belum benar-benar siap mental, siap segalanya. Dan untuk para laki-laki, kalau belum siap menikah, siap secara mental, emosional, jangan memilih untuk menikah dulu. Benar-benar harus disiapin. Dan jangan pernah menikah karena omongan-omongan orang ataupun keluarga. Jangan pernah menikah karena hanya melihat teman-teman sudah pada menikah. Kalau mau menikah harus benar-benar siap mental, siap segalanya. Karena pernikahan itu adalah benar-benar ibadah yang sangat amat panjang. Oke, Kanisma, terima kasih. Terima kasih untuk sudah menjadi seorang anak yang kuat. Terima kasih sudah menjadi ibu yang hebat. Walaupun kita tahu selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dan akhirnya sekarang memilih untuk hidup bahagia dengan seorang putranya. Terima kasih, Nismawati.